Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana akramus suhur, futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan yang penuh rahmah dan maghfirah ini, yaitu bulan Ramadan bertepatan tahun 1444 Hijriah. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sahabat peci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul buletin kafah pada hari ini yaitu Ramadan, momentum melejitkan ketakwaan. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini kita digembleng satu bulan penuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, frasa agar kalian bertakwa dalam ayat ini bermakna agar dengan shaum itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu ciri khas orang bertakwa menurut Imam Ali As-Sabuni, mengutip antara lain pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri, adalah mereka yang takut terhadap apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala larang atas diri mereka dan menunaikan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Sahabat peci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan salat, melaksanakan shaum Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan enggan terikat dengan hukum syariat Islam di luar yang terkait dengan ibadah dan ritual. Bukan takwa namanya jika seseorang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam konteks akidah maupun ibadah, termasuk menjalankan hukum apapun selain hukumnya. Ini juga bentuk kesyirikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau dulu yang diikuti adalah para pendeta dan rahib-rahib Yahudi dan Nasrani, kini yang diikuti adalah penguasa dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Sebab merekalah yang biasa membuat hukum, yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Contohnya adalah riba yang jelas-jelas haram dihalalkan. Bahkan pemerintah menjadi pelaku riba terbesar, utang ratusan triliunan dengan bunga selangit, bank-bank riba dipelihara
dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Sahabat peci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ada sejumlah tanda takwa. Zubair bin Al-Awwam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya sendiri. Di dalam surat itu dinyatakan, amma ba'du, sesungguhnya orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yakni sabar dalam menanggung derita, ridho terhadap qada, mensyukuri nikmat dan merendahkan diri, tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran. Ingatlah, takwa harus selalu ada pada diri seorang muslim, kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsumma kunta, bertakwalah engkau dalam segala keadaanmu. Frasa haitsumma kunta maksudnya dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, riang gembira atau saat tertimpa bencana. Frasa haitsumma kunta juga bermakna dimanapun berada, baik saat manusia melihat Anda ataupun saat mereka tak melihat Anda. Menarik apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa'lamu anna aqyasal kaisil tuqa wa anna ahmaqal humqil fujur, yang artinya, ketahuilah cerdas yang paling cerdas adalah takwa, dan bodoh yang paling bodoh adalah suka bermaksiat. Sahabat peci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah takwa sejatinya tak hanya berlaku secara pribadi pada diri setiap muslim. Takwa pun harus terwujud secara kolektif di masyarakat dan kehidupan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, yang artinya, andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami pasti melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat ini berbicara tentang penduduk negeri yang jika bertakwa, mereka akan Allah beri keberkahan yang berlimpah. Dengan demikian, agar negeri ini berlimpah keberkahan, agar negeri tak cukup mengandalkan ketakwaan secara personal. Dengan demikian, agar negeri ini berlimpah keberkahan, tak cukup mengandalkan ketakwaan secara personal, harus terwujud ketakwaan secara kolektif. Dengan kata lain, ketakwaan harus terwujud dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Wujudnya tak lain dengan menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.